Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mislia. Saya peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 14 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai ahli pertama teknik pengairan. Pada kesempatan ini, isu yang ingin saya angkat adalah tentang penurunan fungsi jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Untuk memaksimalkan fungsi jaringan irigasi, diperlukan pengelolaan terhadap jaringan tersebut. Permasalahan yang umum terjadi pada pengelolaan fungsi jaringan irigasi antara lain: 1. Kurangnya pengawasan terhadap jaringan irigasi. 2. Kerusakan pada jaringan irigasi. 3. Minimnya pemahaman masyarakat terkait peranannya dalam mengelola jaringan irigasi. 4. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh instansi terkait. Metode yang saya gunakan sebagai tapisan isu adalah metode USG, yaitu dengan menetapkan rentang penilaian antara 1 sampai 5 pada kriteria urgency, seriousness, dan growth. Pada matrik yang telah saya buat, dapat dilihat skor masing-masing masalah, di mana kerusakan pada jaringan irigasi mempunyai skor yang paling besar, dan dapat dikatakan bahwa kerusakan jaringan irigasi mempunyai peranan yang paling besar terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi. Identifikasi masalah dengan fishbone diagram. Fishbone diagram merupakan salah satu metode untuk memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Pada fishbone diagram ini dapat dilihat bahwa kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh surroundings, yaitu faktor alam, dan faktor manusia. Sistem, yaitu kurangnya pengawasan dan juga usia bangunan. Skills atau keterampilan, yaitu inventaris kerusakan bangunan. Suppliers atau pemasok, yaitu kurangnya tenaga pengawas di lapangan. Dengan menggunakan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yang dapat menjadi strength atau kekuatan pada isu ini adalah antara lain: poin pertama, dengan meningkatnya kualitas jaringan irigasi, maka akan meningkatkan hasil pertanian. Poin yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Weakness atau kelemahan pada isu ini antara lain: poin pertama, kurangnya tenaga pengawas di lapangan, yang mengakibatkan kurangnya data inventaris kerusakan bangunan. Poin yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun. Opportunities atau peluang, yaitu di mana program pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan di dalam negeri. Threats atau ancaman berupa, yaitu poin yang pertama, kerusakan bangunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan poin kedua, yaitu bencana alam yang dapat merusak bangunan, saluran, dan fasilitas lainnya. Berikut adalah tabel rekomendasi penyelesaian isu yang telah saya buat, di mana isu yang saya angkat adalah tentang penurunan fungsi jaringan irigasi yang disebabkan oleh kerusakan pada jaringan irigasi. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rehabilitasi atau perbaikan terhadap kerusakan pada jaringan irigasi. Tahapannya yaitu yang pertama, pekerjaan persiapan, yaitu dengan A. Melakukan survei, investigasi, dan desain. B. Menyiapkan persyaratan administrasi. C. Menyusun rencana usulan kegiatan. Dan yang kedua adalah pelaksanaan konstruksi. Hasil yang diharapkan yaitu fungsi jaringan irigasi dapat dioptimalkan sehingga meningkatkan produksi pertanian. Pihak yang terkait dalam hal ini antara lain adalah instansi terkait, penyedia jasa, dan juga masyarakat.
Sekian pemaparan saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.